Halo, Ganda Deyong di sini. Hari ini saya mau cerita tentang Taiwan dari sudut pesepeda. Jadi kita naik sepeda dari ujung Taiwan, kita muterin pulau, tapi nggak 100% naik sepeda, kombinasi dengan kereta karena kita keterbatasan waktu. eh, Juga di titik tertentu itu mahal hotelnya, jadi kita skip. Ada beberapa hal yang menarik yang ingin saya ceritakan tentang Taiwan ini. Yang pertama tentang orangnya ya. Nah, orangnya itu kemana-mana kita lihat sering ketemu orang tua dijagain sama anaknya. Nah, ini anaknya ini udah umur 50-60 ya. Jadi bukan maksud saya jaraknya itu dekat sama bapaknya. Bapaknya mungkin 80 tahun, 85 tahun. Nah, anaknya itu yang umur 60 tahun atau 55 tahun itu mendampingi bapaknya. Dan banyak, tidak sedikit. Dan ternyata begitu saya cek gitu ya, saya ngobrol sama temen, orang Taiwan itu jauh lebih menghargai orang tuanya ketimbang negara lain, misalnya Singapura, Malaysia atau mungkin Indonesia gitu ya. Jadi keakraban orang tua juga menservis orang tuanya sampai tua itu banyak sekali. Dan orang Taiwan cenderung lebih ramah ketimbang Jepang gitu ya. Jepang itu agak serius. Jadi kalau kita ngantri misalnya beli tiket dengan bahasa Inggris yang mereka nggak bisa, mereka tetap melayani ya, nggak khawatir ini makan waktu lama di belakang ada antrian. Mereka santai aja, jelaskan pelan-pelan sebisa mereka dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Nah, saya bisa bahasa Mandarin juga tidak lancar tapi ya, jadi kadang-kadang saya selip bahasa Mandarin sedikit. Mereka dengan sabar melayani, bukan karena turis. Saya melihat dia juga melayani orang lain, anak kecil gitu ya, beli tiket. Kemudian di antrian 7-Eleven atau Family Mart, itu juga ya dia layani pelan-pelan, walaupun satu orang yang jaga, dia nggak peduli tuh ada antrian di belakang. Dia akan tuntaskan yang di kita. Misalnya saya beli makanan yang perlu dipanaskan, beli kopi panas, dia siapkan semua itu. Kopi panasnya diambil, dia taruh di mesin, kemudian makanan dia panasin sambil dia siapin yang lain gitu ya. Nggak ada rasa panik ketika ramai, dan dia akan melayani satu persatu. Jadi saya melihat mereka lebih santai dalam hal pekerjaan pun kelihatan lebih santai. Nah, kemudian di kota tertentu, di kota Taichung, wah itu orang Indonesianya banyak sekali. Jadi di sana orang Indonesia itu rata-rata menjaga orang tua. Banyak sekali saya lihat. Jadi kalau saya lihat dari jauh ada mbak-mbak yang pakai kerudung dan wajahnya wajah Indonesia, Jawa, ini pasti orang Indonesia. Karena orang Filipina tidak pakai jilbab gitu ya. Kemudian mereka biasanya bergerombol, orang-orang Jawa ngobrol, begitu mereka ngobrol dengan bahasa Jawa, oh, orang Indonesia. Ada yang saya tegur, ada yang tidak ya, karena ya kadang kita lewat gitu ya. Mereka sampai punya toko ya, toko jual makanan, ada jual bakso, jual cilok, siomay, kemudian ada coto Makassar. Jadi banyak sekali. Apalagi kemarin itu adalah hari Minggu, hari Imlek. Jadi mereka libur, mereka keluar semua. Mereka kumpul di titik-titik tertentu di stasiun Taichung. Banyak sekali. Kemudian ada mereka bikin kayak musik-musik kecil-kecilan gitu ya. Orang Indonesia semua itu. Sampai malam, sampai ada yang begadang. Karena pada saat saya pergi ke kereta, pada saat pagi hari jam 6, itu mereka masih tiduran di sana, berarti mereka begadang di sana. Untung nggak diusir ya. Nah, kalau soal infrastruktur sepeda, wow, ini mirip Korea.
Jadi setiap jalan itu sepertinya sudah harus ada jalan sepedanya. Jalan sepedanya cukup lebar, sepeda dan motor ya. Tapi motornya jarang, sehingga kalau kita naik sepeda ya oke, lancar. Jadi antara mobil dan sepeda di pinggir jalan raya itu cukup jauh jaraknya. Jadi mungkin 4 meter lah. 4-5 meter. Jadi kita aman gitu guys. Apalagi udaranya sejuk dan asik. Anda bisa lihat nanti di belakang. Tapi saya ingin cerita lebih banyak tentang kereta apinya. Nah, kereta api kita kan sudah bagus ya. Semenjak dipegang oleh Jonan, itu berubah total, budayanya bagus. Tapi masih kurang bagus dibanding dengan Taiwan ini. Nah, Taiwan itu kan satu pulau. Sepanjang pinggiran pulau ini itu ada jalur keretanya. Dan kota-kota kecil itu disinggahi oleh kereta cepat atau kereta lokal mereka sebutnya. Lokal express gitu ya. Pada saat kami bersepeda, kami nggak 100% mengelilingi pulau itu dengan sepeda ya. Kita sampai di kota tertentu, kita naik kereta. Dan hampir semua kereta boleh dimasuki sepeda. Jadi kalau misalnya kita beli karcis, itu sepeda tuh separuh harga. Kemudian di dalam gerbong, biasanya ada gerbong 1 dan gerbong 10, itu ada tempat sepeda khusus digantung, jadi supaya muat banyak. Atau kadang-kadang juga nggak ada, tapi kita tinggal pegang saja sepeda kita. Jadi kita duduk, kita pegang begitu. Jadi banyak tuh, biasanya ada 5-6 sepeda sekali kita jalan tuh pasti ada. Andaikan KAI juga bikin gerbong yang boleh naik sepeda di jam-jam tertentu aja kalau misalnya terlalu ramai. Pasti banyak pesepeda dari Jakarta ingin bersepeda di Malang, di katakanlah Jogja, Banyuwangi. Jadi mereka beli tiket kereta orang, tiket kereta sepeda, biasanya separuh harga. Oke, nanti dia jalan sampai di Jogja, dia turun, dia bersepeda gitu ya. Mungkin dia nginap ke kota lain, nyebrang ke Solo, mana-mana. Nanti dia bisa lanjut lagi tuh dari Solo kereta lagi kemana gitu ya. Jadi kalau itu terjadi, wah, ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi ya, karena hotelnya akan laku, kulinernya akan laku, multi efek ekonominya jadi banyak. Mudah-mudahan aja ya KAI mau melakukan itu, dan itu tidak perlu hal besar sebenarnya. Kalau mereka mau, ini bisa terjadi. Kemudian soal pedestrian gitu ya, soal sungai. Saya udah pergi ke banyak negara. Saya pergi ke Korea. Waktu itu saya naik sepeda dari Seoul ke Busan. Itu sepanjang sungai itu dibikin bagus gitu ya. Dibikin jalur sepeda, jalur orang olahraga. Kalau di Singapura itu ada East Coast. Itu juga sama ya. Tapi tepi pantai ya, karena nggak ada sungai. Nah, di Taiwan ini ada sungai Keelung namanya. Jadi saya berhenti di Keelung, naik kereta, kemudian goes dari Keelung ke Taipei, menyusuri sungai sepanjang itu. Karena sungainya ada sekitar mungkin 50 kilo ya, karena kita goes dari sana itu sampai ke Taipei, itu ada 40 kilo. Dan masih ada lagi ke sananya, kita belum lanjut. Besok baru saya akan lanjut lagi ke kota lain, tetap menyusuri sungai itu. Dan itu menarik. 15 kilo menjelang ke Taipei, semakin bagus, semakin lebar pedestriannya, kemudian tamannya, ruang hijaunya, ruang terbukanya itu ada dibikin tempat bunga-bungaan, tempat istirahat, tempat olahraga, anak-anak main sepeda. Itu semakin bagus, semakin keren. Jadi semakin di kota, semakin bagus. Dan hampir setiap hari, karena kita bolak-balik ke sini ya, setiap saat itu banyak pesepeda. Sepeda anak-anak, sepeda gravel, sepeda balap yang paling banyak. Dan juga sepeda sewa ya. Jadi kalau nggak ada sepeda, kita bisa sewa. Andaikan Sungai Ciliwung kita seperti itu ya, dari ujung sampai ke Jakarta dibikin bagus gitu ya, ada taman kiri kanan. Wow, itu mimpi yang nggak tahu kapan bisa terwujud ya. Andai saja kita berandai-andai. Untuk video perjalanannya Anda bisa lihat nanti di belakang setelah ini.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu dengan video lainnya.